Halo Leginers, sekarang gue ingin membahas masalah Liga Italia. Nah, ini gue pengen menganalisa karena Liga Italia ini sampai akhir musim masih seru-serunya. Belum ditentukan siapa yang menjadi Scudetto juara. Berbeda dengan liga-liga lainnya, liga lainnya sudah ditentukan siapa yang juaranya. Nah, ini yang bikin gue tertarik sama Liga Italia. Meskipun Liga Italia dikatakan sebagai liga aki-aki. Karena setiap tahunnya selalu menyajikan pertandingan yang sangat menegangkan. Contohnya di tahun 2002 dulu, belum ditentukan siapa Scudetto-nya. Inter Milan sudah hampir dipastikan Scudetto, beda 2 angka dari Juventus. Tetapi pada akhir musim dia kalah 2-0 oleh Lazio sehingga Juventus naik menjadi Scudetto, menjadi juara. Nah, kali ini juga di tahun 2025 saat ini Napoli berada di puncak klasemen dengan nilai kalau nggak salah nilainya itu 79. Sementara Inter di bawahnya itu Inter Milan posisinya 78 nilainya, beda 1 poin, dan pertandingan menyisakan 1 laga lagi. Ini menarik kita bahas. Lawan Napoli di akhir musim nanti adalah Cagliari yang sudah tidak menentukan posisi kalah atau menangnya. Jadi dia sudah aman di posisinya di peringkat 13. Mau dia kalah, mau dia menang. Kalah tidak akan membuat dia turun, menang tidak akan membuat dia naik. Sama dengan lawan Inter Milan nanti, yaitu Como, pemilik yang dimiliki oleh PT Jarum orang Indonesia, berada di posisi 10. Sudah tidak menentukan juga, kalah tidak menaikkan posisinya, kalah tidak menurunkan posisinya, naik juga tidak menang juga tidak menaikkan posisinya. Jadi sudah tidak berpengaruh lagi buat mereka. Nah, ini akan menjadi lawan. Bedanya kalau Napoli menjadi tuan rumah pada pertandingan nanti, sementara Inter Milan adalah tamu pada pertandingan nanti. Cagliari karena posisinya sudah merasa aman, ia akan memainkan pemain lapis kedua untuk bertandang ke markas Napoli. Sementara Como juga sama. Jadi intinya Como maupun Cagliari sudah bermain aman. Berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Nah, justru pertandingan sebelumnya ini minggu lalu itu adalah panas-panasnya. Wasit sampai mengeluarkan 4 kartu merah untuk 4 pelatih. Yaitu saat Inter Milan melawan Lazio, pelatihnya dapat kartu merah dua-duanya. Lalu saat Napoli melawan Parma, pelatihnya dapat kartu merah dua-duanya. Kenapa? Karena Inter Milan maupun Lazio, Inter Milan mengejar posisi puncak, Lazio mengejar posisi 4 besar untuk naik, untuk masuk ke Liga Champions. Dan Lazio saat ini posisinya ada di peringkat 6. Nah, bagaimana dengan Napoli dan Parma? Kenapa bisa dapat kartu merah juga? Napoli juga sama, ingin mengamankan posisi puncak. Sementara Parma hampir masuk ke zona degradasi. Nah, itu yang mau mereka hindarkan kalau mereka sampai kalah. Nah, nyatanya mereka 2 pertandingan ini sama-sama berbagi angka. Tetapi pada pertandingan musim akhir nanti, pelatih mereka tidak bisa hadir karena terkena kartu merah. Dan itu pertandingan yang seru. Dan harusnya pertandingan ini berada di akhir pertandingan atau akhir musim nanti. Nah, tetapi nanti mungkin gak akan seru karena sudah tidak berpengaruh bagi Cagliari maupun Como kecuali Napoli dan Inter Milan. Nah, analisanya bagi saya adalah maka yang akan mengisi posisi puncak nanti sampai akhir musim Napoli tidak akan tergantikan karena Cagliari sudah bermain aman.
Inter Milan akan berada di posisi runner up. Meskipun saya sebagai Interisti, tapi saya mengakui bahwa Inter Milan harus menerima posisi puncak untuk diberikan ke Napoli. Karena analisa pertandingan tadi, Cagliari maupun Como sudah tidak menentukan, sudah merasa aman atau sudah tidak menentukan posisi mereka, dan sudah tidak berpengaruh dengan posisi naik turunnya mereka pada pertandingan akhir nanti. Dan jadi Inter Milan bisa fokus ke Liga Champion. Oke, baik, Inter Milan bisa memainkan pemain lapis kedua juga pada saat nanti melawan Como, karena pemain Inter Milan itu baik lapis pertama, baik pemain utama maupun lapis kedua itu sama-sama seimbang. Nah, yang paling seru nanti nih justru di Liga Italia nanti memperebutkan posisi 4 besar nih yang paling seru. Sama klub yang mau terhindar dari zona degradasi. Ini yang paling seru, karena nanti di akhir musim itu yang akan ketemu antara klub yang akan memperebutkan posisi 4 besar itu dengan klub yang ingin menghindar dari zona degradasi. Ini yang akan kita bahas nanti.